kejadian aku bertemu dengan siapa gitu yang melihat kondisi fisik aku pada saat itu gitu loh. Jadi aku bawa ya sahabat-sahabat aku gitu loh. Ya udah itu aja sih. Mbak, artinya pas kejadian itu Mbak langsung ke Bali, Mbak? Ya kan saya bukan langsung ya, kan kejadian 18 terus udah gitu 19 saya visum, tanggal 20 saya berangkat. Saat Jadi, kesana, saat kesana kondisi udah masih ada luka-luka ya Mbak? ya iyalah kan saya tutupin, saya lebam-lebam kok. Saya tutupin, buat apa saya bohong? Masa sih saya ngegetok kepala saya sendiri, muka saya sendiri. Kan saksinya kemarin juga ada Lia ya. Lia yang berbelot sana sini ini. Itu dia juga memberikan saksi kok. Dia melihat saya keluar kamar dengan keadaan sudah lebam dan berdarah-darah. Jadi dia memberikan saksi itu pada saat waktu minggu lalu kita sidang. Berarti Gitu loh. sebelum Pada saat berangkat itu ke Bali masih tutup ya, sempat Mbak? berobat nggak? Saya bukan berobat, saya visum. Saya tidak ke klinik kemana-mana. Jadi itu saya garis bawahi. Saya tidak ada ke klinik kemana-mana. Saya tanggal 18 dipukul, tanggal 19 saya masih di rumah, tapi saya pisah kamar. Intinya gitu aja. Tapi saya habis itu malamnya ketemu sama ibu saya dan saya langsung berangkat untuk visum. Saya langsung ke Polres Jakarta Selatan dan langsung pada saat itu saya dibawa ke rumah sakit Pertamina dulu. Tapi ternyata di situ banyak case COVID. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit Jakarta yang di belakang Semanggi. Udah itu saja. Bali itu dalam bentuk liburan untuk Saya refreshing hanya atau mau seperti apa? makasih Pak. Mau main kayak kami mau bersepeda dan itu rame. Jadi tidak ada yang namanya indikasi begini begitu yang digelontorkan oleh pihak-pihak sana. Intinya adalah saya juga mengajak Aska, tapi Aska tidak mau. Mbak, dulu Mbak, apakah kejadian yang penyebab mantan suami Mbak memukul itu apa sih Mbak? Apa karena dia cemburu kah? Nggak ada. Atau Jadi melarang saya Mbak tuh untuk ke Bali? jadi saya pun kan saya udah bilang dari awal kalau saya sudah punya perjanjian kalau saya mau pergi kemana pun asal itu jelas dan bersama siapa. Aska kan yang penting itu. Ya enggak, saya diizinkan. Tidak ada larangan lagi semenjak saya punya masalah ya sebelumnya. Ini kita ngomongin dulu. Jadi di saat tahun itu tiba-tiba di saat saya izin tiba-tiba kok tadinya boleh terus dipermasalahkan, tiba-tiba pulang ketemu dan langsung memukul saya, intinya gitu loh. Jadi tidak ada pembahasan apa-apa. Karena ada kalimat yang saya gelontorkan kepada dia itu yang juga memicu dia akhirnya tambah mukul saya. Intinya gitu, tapi udahlah, ini udah jadi pemberitaan lagi nanti jadi ini lagi. Intinya udahlah ini biarlah menjadi ranah hukum saja gitu. Bagaimanapun kami pernah punya rasa itu aja lah. Tapi Pastinya saat itu masih saat suka rindu ya sama ayahnya. Iyalah, Sampai saat belanja beli pastilah. makanan favorit ayahnya. Iya, betul. Itu betul adanya, tidak dibuat-buat. Bener. Karena kan saya udah bilang kalau ini tuh sebenarnya saya juga nggak mau ini terjadi panjang. Cuma kan masalahnya itu sudah saya ingin baik tapi asumsi semua orang gitu. Memang ingin memperlihatkan kalau seolah-olah saya yang salah, saya yang jelek, saya yang ini. Saya tidak membela diri kalau saya benar juga ya. Tapi intinya adalah yang saya tampilkan di sini adalah saya tidak berbohong, saya betul adanya begini ceritanya, dan saya juga tidak dari awal saya dihujat oleh semua orang di saat saya memasukkan gugatan cerai. Semua orang tidak tahu masalahnya apa. Saya dihujat, saya diam, tidak masalah. Tapi ternyata saya dijahati oleh pihak keluarganya mantan suami sendiri gitu loh. Sehingga itulah yang membuat saya jadi oke, saya maju saja. Gitu aja sih. Mbak Nindi, dari anak sendiri apa sudah tahu mamanya mengalami KDRT ini? Dia tahu dong. Abi tahu. Mungkin memberikan pengertian yang sana. Enggak apa-apa. Ya mereka mudah-mudahan mereka tumbuh karena saya juga konsultasi pastinya kan. Cuma intinya mudah-mudahan mereka bisa kuat dan menjadi anak yang bisa mengerti kalau hal-hal yang tidak boleh gitu. Cuma kan memang kadang-kadang itu bisa menjadi contoh ya. Gitu mudah-mudahan sih enggak. Jadi bilang kakak cukup bagi ruang tengah keluarga lah di sekarang saat ini. Iya, betul. Taktiknya gimana sih kak? Mengajarkan membesarkan anak-anak dan lain-lain gitu. Iya, intinya kalau aku sih sekarang ini ya menjalaninya aja dengan apa adanya aja gitu loh. Cuma kalau misalnya kadang-kadang tuh lelah kalau misalnya dua-duanya lagi rewel gitu loh. Dua-duanya berantem aku sendirian itu aja sih kayak ibu pusing gitu doang. Jadi kalau kayak gini ibu mati aja deh ya gitu. Enggak ibu jangan gitu. Ya kalau aku sih mudah-mudahan ini bisa cepat selesai karena ini kan juga bergulir berproses ya. Cepat selesai jadi tidak ada lagi yang namanya udah nggak usah jelek-jelekin apa segala macam lagi. Intinya ini ceritanya udah ini biarlah menjadi cerita kehidupan aku sama Aska. Tadi sempat disuruh keluar sama. Iya mungkin karena takut kali ya nanti ada. Aku kan juga nggak tahu kalau nggak boleh di dalam gitu. Jadi itu biasa, nggak ada masalah. Mungkin takut nanti ada keterangan tambahan, aku mendengar itu biasa. Aku kan juga nggak tahu, jadi makanya aku tunggu dulu. Gitu aja. Sejauh ini masih menunggu hasil terbaiknya ya Mbak?
Hah? Jadi sejauh ini masih menunggu hasil terbaiknya juga. Iya, hasil yang terbaik lah. Iya, kita lihat, maksudnya mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Karena kan ini juga sebelum ada perceraian kan ini juga udah case yang masuk duluan sebenarnya ini daripada masuk case perceraian gitu ya. Mbak penegasan Saya berarti rasa- kekerasan terakhir itu karena yang buat Mbak itu ya Mbak? Sudah banyak kekerasan-kekerasan yang lain sebelumnya. Tapi karena itu adalah the last, jadi itu yang terakhir sehingga itu yang harus kita tampilkan. Gitu loh. Jadi digarisbawahi lagi ya. Kekerasan yang saya alami itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Masalah-masalah yang lain. Dengan emosi-emosi yang lain gitu loh. Jadi kekerasan yang terakhir ini harus diangkat karena ya ini